Kami dari kelompok A, anggota CIB Angkatan 6. Di sini hari ini kita akan memulai kegiatan coaching. Saya di sini bertiga. Perkenalkan, nama saya Ibu Karyati, guru SMA Negeri 1 Barahari. Di sebelah kanan saya Ida Purnamasari dari SMK Negeri 2 Belayahari, dan di sebelah kanan saya Norasya dari SMKPP Pertanian Kembangan Bahari. Baik, di sini kami akan melaksanakan kegiatan coaching bertiga. Mari kita menyaksikan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Asti. Ya Bu, waalaikumsalam. Dengar-dengar Ibu mau ini ya, Ibu mau coaching ya? Betul Bu, iya kami merencanakan nanti ada coaching dengan Ibu Karyati. Ya. Dan rencananya insya Allah akan kami laksanakan secara luring Bu, ketemu langsung. Oh, berarti tatap muka ya Bu ya? Iya Bu, betul. Gini Bu, untuk sesi coaching itu kan ada kompetensi yang perlu diperhatikan ya Bu ya. Oke. Ada present, ada mendengarkan aktif, ada memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, oke. Ya, bagian kompetensi mana yang mau dikembangkan Bu? Oh iya, nanti rencananya begini Bu, saya mau mengembangkan kompetensi coaching pada yang mendengarkan aktif itu Bu. Oh iya. Oke. Berarti mendengarkan aktif gitu ya. Ya. Kemudian pada bagian spesifik yang mana yang ingin diobservasi? Nah nanti untuk yang kompetensi coaching mendengarkan aktif nanti yang akan saya observasi lebih spesifik misalkan nanti pada saat tahap alur theta yang identifikasi Bu. Oh, untuk identifikasi masalah pada coach ya? Betul, ya Bu. Oke. Kemudian dari kompetensi tadi Bu, itu indikator ketercapaiannya itu untuk mencapai tujuan itu bagaimana? Apa yang bisa dilihat? Iya, nah jadi tadi karena saya ingin mengembangkan kompetensi coaching mendengarkan aktif, kemudian lebih spesifiknya nantinya pada tahapan identifikasi. Jadi di situ indikator ketercapaiannya adalah coachee dia dapat mampu bercerita atau dia mengungkapkan masalahnya itu dengan leluasa. Kan di situ saya mendengarkan aktif yang ingin saya tekankan. Ya, jadi ketercapaiannya adalah ketika si coachee mampu mengungkapkan permasalahannya, menceritakan segala yang menjadi unek-uneknya itu dengan leluasa, dengan luas, tidak ada beban. Jadi dia merasa terbuka untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti indikator ketercapaiannya bisa dilihat dari bagaimana coachee pada saat menceritakan itu bisa merasakan bisa rasa nyaman, dia mungkin merasa plong menceritakan itu seperti tidak ada beban hambatan. Nah, itu nanti yang akan menjadi indikator ketercapaian saya, Bu. Oke. Ya Bu, semoga nanti pada saat pelaksanaan coaching
saya bisa berhadir dan langsung observasi pelaksanaan coaching Ibu Asti ya, menjadi coach dan berjalan lancar gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Asti. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih atas petunjuknya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Asti. Waalaikumsalam Mbak Asti. Apa kabar Mbak Asti? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Mohon maaf kalau harus kita bertemu hari ini. Sebenarnya saya kemarin cari-cari Ibu, cari-cari itu kemarin itu habis kita acara kali itu Bu. Nah saya cari ternyata Bu Asti nggak ada. Lalu saya coba telepon tapi waktu itu memanggil mungkin nggak habis itu saya coba lagi telepon mungkin tapi Bu Asti teleponnya berdiri Bu. Saya mungkin apa saya pikir atau gimana saya coba kok terangkat. Iya. Sama pemilihan HP ternyata lihat tuh ada panggilan dari Bu Asti mau apa ya Bu Asti? Beberapa kali banyak ya Bu panggilannya. Sejak panggilan itu, tapi ya nanti besok ketemu aja. Nah itu videonya maaf ya, jadi nggak sempat terangkat teleponnya. Gimana nih Bu mau Ya, tapi sama ya Bu sebelumnya saya minta uang Ibu saya sedikit mengganjar perasaan saya. Ada rasa gak enak. Apanya gak enak Bu? Ya selalu namanya kita mengajar ya dulu ada permasalahan ya seputar permasalahan anak, pembelajaran, sekitar itu. Tapi kan kalau permasalahan itu nggak kita keluarkan itu tetap jadi undang-undang ya. Jadi gimana Bu? Itu masalahnya apa? Nah permasalahannya itu saya ngajar tuh 5 kelas tuh. Yang 4 kelasnya itu happy aja seperti saya itu enak ada. Terus ada 1 kelas itu yang memberikan saya itu kelas itu selalu kayak ada masalah terus. Nah ada masalah terus itu Bu. Iya. Itu masalah gimana sih masalah? Permasalahan itu sebenarnya nggak hanya dengan saya saja, kalau dari guru lain juga merupakan ya ada yang kelahi dengan kasus di situ. Terus ada yang pakai lipstick, yang suka melanggar aturan, yang tidak mengerjakan PR, yang baju sering dikeluarkan. Itu kasusnya itu banyak macam-macam di situ. Kadang-kadang kita mau masuk itu kok hati itu nggak seplong kayak kita ngajarin lain. Karena kan saya bayangkan kalau masuk kelas itu kalau kelasnya nyaman, rapi, bersih. Begitu masuk itu kelasnya kadang udah nganggur, siswanya nggak begitu kayak ibu dari itu bukan permasalahan kemudian ada di situ kayak geng gitu. Ada geng gimana tuh Bu? Tapi ini bukan geng motor loh Bu, gitu kan? Geng. Nah itu perempuan tuh biasa kelompok tadi kalau di kelas itu bilangnya tuh itu gengnya Bu, geng apa? Nah itu kayak berkelompok. Nah berkelompok. Tapi kelompoknya itu dia sering satu kelompoknya bisa kompakan gitu, misalnya ada nggak menjalankan tugas, kemudian ada pas masuk, barang gitu. Janjian berarti mereka ya? Sepertinya itu. Kok bisa makan Terus pernah Bu lagi dipanggil pas ada lain juga ini satu geng itu ada 2-3 orang yang terlibat itu Bu, bukan BP. Nanti solidaritasnya tinggi. Nah, kan itu ya, solidaritas ya, yang solidaritasnya negatif. Iya, yang negatif kalau kolaborasinya yang arti positif nggak jadi masalah itu. Jadi Bu Ati ini sebenarnya mau mendapatkan apa sih dari percakapan kita hari ini? Saya pengen dulu Bu, pengen saya itu apa supaya nggak ada geng itu loh Bu, yang perempuan itu geng itu kan sudah beberapa kali orangnya itu aja sampai pernah main TikTok itu dalam kelas pada saat ada dulu masih melayani siswa yang lain sempat aja teman sebelum maunya saya itu anak itu nggak satu tidak usah ada geng lagi, 2 yang sering-sering melanggar aturan lah supaya apa ya ada kesadaran mereka pada saat mengikuti pembelajaran itu supaya ke apa sih guru itu nyaman gitu saya sehingga nggak ada laporan dari baik kelasnya yang perlu atau guru apa yang lain kalau perlu kayak seolah-olah kelas itu dapat label kelas yang kurang iya jadi maunya saya itu jangan ada lah kayak label seperti itu mau
ada game, nggak ada label, Iya. nggak ya. Nah, kalau Bu Ati melihat situasi kondisi kelasnya seperti itu, kira-kira kalau menurut Bu Ati apa sih yang mau Bu Ati lakukan untuk Iya. menghindari hal seperti itu? Kan nggak mau ya, Iya. terus banget Ya, kalau biasanya kalau yang pertama itu, kalau yang ingin saya lakukan dengan kelas yang lain sering saya lakukan itu seperti misalnya pertama yang suka melanggar aturan itu biasanya kita menertibkan dulu, saya suruh berdiri periksa kerapian, sudah ada periksa kerapian, jadi pembiasaan merapikan. Iya. Terus kalau yang masalah kelas tidak bersih, biasanya saya suruh bersihkan dulu, ya. Kemudian, nah ini yang masalah yang dari tadi Bu. Kalau yang kayak gitu, itu kan yang jadi perhatian saya tuh Bu, yang masalah siswa yang berkelompok tadi. Iya. Orangnya gitu aja. Saya itu pengennya saya mau panggil Bu. Yang ya, saya mau panggil. Kalau ibu panggil itu semua ibu apa kan sih? Oh yang rencananya kan saya panggil satu-satu Bu, satu-satu Bu. Kan biasanya ada gengnya itu terjadi 4 sampai 5 orang ya. Ya, saya mau panggil ke ruang saya Bu, saya panggil satu-satu dulu. Kalau saya panggil itu, saya mau cari tahu tuh backgroundnya tuh kalau si anak itu seperti apa sih? Apakah dia di rumahnya nih lagi broken muka, mau cari perhatian dia cari perhatian dengan cara yang salah seperti itu. Nah, kemudian itu saya panggil satu-satu supaya mereka nggak harus rasa tidak nyaman dengan temannya, dia rasa Kalau mulai dia antaranya satu-satu dan saya Iya, cari tahu dulu ya informasi dan informasinya. Memang selama ini kan saya tuh belum tahu itu detail kan Bu. Anak-anak cuma anaknya sering kok gitu aja yang suka melanggar aturan yang dia gitu tadi. Nah gitu Bu. Bahkan pernah Bu main itu sampai jam berapa? Sampai malam ya. Iya makanya itu. Nah disitulah saya itu rasanya aduh kayak apa ya perempuan sampai kayak gini. Kelas 10 Bu. baru kelas 10 Ya, baru kelas 10. Tapi sebagai saya sebagai warga baru, dia kan harus bisa beradaptasi kan Bu, maksud saya itu supaya bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, gitu. Itu berarti bagus itu. Nah kira-kira kalau sudah dipanggil satu-satu, kira-kira selanjutnya apa lagi? Nah, setelah satu-satu saya panggil, tadi kan saya tahu backgroundnya kayak apa, lalu saya identifikasi saya dulu sisi A, ini latar belakangnya. Nah, saya selanjutnya mau panggil secara keseluruhan. Dipanggil Panggil ibu kelimanya itu, terus maunya gimana? Kok setiap kali melakukan salah kok bareng-bareng, kok solidaritas begini bagus nah, sebenarnya solidaritas itu bagus, tapi kalau solidaritasnya sudah melanggar aturan bareng-bareng, tidak betul bareng-bareng, bahwa mulai juga membelain, akhirnya memotivasi munculnya pemain baru itu kan kurang bagus sebenarnya. Kenapa sih sekarang kita motivasi secara keseluruhan itu kenapa? Apa sih yang dimunculkan daripada game itu? Nah, itu rencananya itu ya. Jadi yang pertama tadi pemanggilan satu-satu terus nanti kalau sudah dapat informasi dari masing-masing anak, terus yang berikutnya panggil semuanya gitu ya. panggil semuanya. Selanjutnya kira-kira itu perlu melibatkan siapa dulu untuk pemanggilan seperti itu? Pengennya saya itu kalau urusan masalah kayak ini kan kita tidak mungkin bisa sendiri ya dia dengan bantu siapanya, bisa itu kan yang masuk keluar masuk di dalam kelas itu kan kita saja. Otomatis pertama saya melibatkan orang kelas dari orang tua di sekolah, orang tua juga orang tua sekolah, orang kelas itu juga harus tahu ya misalnya bagaimana sikap-sikap anak-anak didiknya yang di dalam kelas itu. Kemudian saya libatkan lagi mungkin guru BK Bu, karena kali guru BK menangani dengan kasus dulu anak itu juga. Jadi nanti mungkin saya bisa kerjasama dengan BK, mungkin di situ saya bisa mendapat informasi lebih barangkali. Mungkin anaknya sih ya, karena kadang-kadang anak itu kalau sudah di BK kan punya cara tersendiri secara mengenali lebih detail. Nah, mungkin saya juga bisa menambah informasi-informasi dari BK, walaupun saya juga sudah menggali, tapi saya tahu saya belum detail. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa sharing dengan guru maper yang lain, apakah guru maper yang lain itu mempunyai keluhan yang samakah dengan seperti yang saya rasakan, ataukah bisa mungkin guru yang lain ada menangani juga, kan hasilnya dengan cara apa, jadi bisa berkolaborasi. Mungkin begitu sih rencana saya. Luar biasa sudah berada rencananya Bu Ania. Nah kira-kira kapan Ibu mau merealisasikannya? Nah, realisasi kalau bisa secepatnya Bu, karena kan kalau dilihat tuh kayaknya nanti
semakin diajarkan semakin luas. Jadi pikiran saya itu ya secepatnya direalisasikan. Ini kan di bulan Desember ya, sebelum pembagian rapor ya. Sebelum pembagian rapor ini kan waktu sedang-sedangnya Bu. Dan saya memanggil waktu sedang jadi nanti setelah ajaran baru, anak sudah semangat baru, di ajaran masa semester baru sudah semangatnya baru, sehingga tidak ada lagi harapan saya itu yang kayak ini itu biar anak itu merata gitu di dalam kelas itu. Nah sekolahnya kan juga kadang-kadang pasien itu kadang-kadang juga ada level-level seperti itu. Iya, rencana saya itu melibatkan dulu. Yang bisa secepatnya ini bisa Ibu tindak lanjuti. Nah sekarang kira-kira menurut Bu Ati setelah kita bincang-bincang tadi apa tindakannya? Nah, ya setelah bincang-bincang tadi, tentu saya merasa nyaman kok ya Bu ya, sudah bisa saya bilang mungkin dengan Bu Ati selama ini saya bingung Bu harus bagaimana, apa yang saya lakukan. Mungkin saya mungkin ada rencana seperti itu, tapi kok rasa apa dia bisa berhasil nggak dengan cara seperti ini. Tapi setelah saya sampaikan dengan Bu Asri tadi, kok saya yakin mungkin saya coba dengan cara seperti ini, siapa tahu nanti bisa berubah. Kemarin ada sih Bu ini aja, tapi nggak terrealisasi karena masih ada semacam negatif. Karena saya belum pernah bercerita dengan siapapun, belum pernah bercerita dengan siapapun, sehingga dan itu tetap masih mengajar. Saya itu pengennya saya mengajar itu di kelas yang manapun saya selalu semangat dan pembelajaran itu bisa seperti apa yang saya inginkan. Dan diinginkan anak itu betul yang tidak hanya saya, tapi anak juga menginginkan seperti itu. Jadi maksud saya seperti itu Bu. Ya luar biasa Bu Ati, sudah punya rencana, kemudian punya tindakan pasti yang akan diambil ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Baik Bu, mungkin boleh dulu Oh ya, saya minum ya Bu ya. Saya minum. Sudah cerita panjang lebar. Ini saya tadi ya. Sudah cerita tentang permasalahannya. Alhamdulillah. Baik, ini Bu ada observer bersama kita, mungkin bisa kita tanya-tanya Bu. Kira-kira ada saran masukan yang mau disampaikan oleh Ibu observer. Ibu silakan Ibu. Terima kasih banyak. Wah hebat sekali. Kita tepuk tangan boleh kan? Kita tepuk tangan ya. Untuk coachnya itu sudah ini ya, benar-benar menerapkan kemitraan gitu ya, tidak merasa lebih senior atau merasa lebih tinggi, tapi benar-benar dengan coach itu sama. Jadi saling terbuka, kok rasanya ceritanya dari awal, dari mulai tujuannya ada, identifikasi masalah ada, rencana aksi juga muncul dari coaching, digali, kemudian coaching juga merasa nyaman atau rileks menyampaikan ide-ide segarnya, dan bahkan rasa tanggung jawab dari coaching pun muncul bahwa akan segera merealisasikan, dan tujuannya itu biar nanti di semester awal itu sudah memutuskan gitu ya Bu ya. Luar biasa untuk coachnya, luar biasa coachingnya juga memiliki potensi yang sebenarnya bila dikulik-kulik terus itu solusi dari setiap masalah itu ada pada diri sendiri ya, ada pada diri coaching itu sendiri. Mungkin karena belum ada yang menguatkan barangkali. Iya betul, karena memang segala sesuatu bila diceritakan, bila dibagikan itu akan lebih ringan gitu ya Bu ya. Apalagi potensi itu karena kita yang merasakan sendiri, sebenarnya kita juga sendiri yang tahu bagaimana sih solusi yang paling yang paling mudah kita bisa realisasikan gitu ya Bu ya. Jadi alur ceritanya jalan ini dari awal sampai akhir saya amati itu jalan, sudah runut, dan coaching meskipun waktunya tidak panjang ya sudah mencapai tujuan, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jadi itu aja dari saya sebagai observer. Terima kasih atas waktunya. Saya Indah Purnamasari dari SMK Negeri 2 Balayari sebagai observer. Saya Ibu Karyati dari SMA Negeri 1 Balayari sebagai coaching. Saya Nur Asia dari SMK PB Pertanian Balayari sebagai coach. Demikian proses coaching kami hari ini
semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Karyati. Waalaikumsalam Bu Asti. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Kayak apa Bu Asti? Kabar pian? Kabar Bu Asti? Alhamdulillah baik Ibu. Ini saya dengar katanya Ibu mau mengadakan coaching ya Bu ya? Betul Bu Asti. Oh iya. Kapan rencananya Bu? Rencananya nanti sore Bu. Rencananya nanti sore. Kemarin karena sudah di planning Bu sebelumnya bahwa mau ada coaching dengan teman dengan Bu Indah rencananya. Jadi rencana sore ini Bu. Oke. Nanti daring apa luring Bu? Ketemu langsung? Rencananya daring Bu. Luring tatap muka maksudnya ketemu langsung. Oh iya, ketemu langsung Bu ya. Baik Ibu, mohon izin sebentar. Jadi ini ada poin-poin yang mau saya sampaikan sebelumnya. Mohon izin Bu ya. Nah, jadi poin-poin yang perlu ditekankan nanti Bu ya saat coaching. Jadi ada 3. Yang pertama itu ada presence, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua nanti mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi coaching itu yang mana yang mau Ibu kembangkan rencananya? Nah, itu rencananya dari beberapa kompetensi itu saya tuh kepengen Bu Asti mengembangkan pertanyaan berbobot itu supaya kita bisa menggali dari si coach itu sendiri Bu Asti. Oh begitu Bu ya. Oke. Nah kalau demikian kira-kira bagian kompetensi mana Bu yang spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Karyati? Nah itu rencana saya yang mau saya yang observasi ada bagian spesifik itu dari misalnya dari identifikasi. Biasanya kan si coach itu menyampaikan permasalahan-permasalahannya lalu kita identifikasi. Nah dari identifikasi itu mana kira-kira permasalahan yang sekiranya urgent Bu supaya si coaching nanti setelah di coaching itu akan mendapat solusi gitu Bu dari permasalahan atau identifikasi yang sudah diungkap tadi. Mungkin begitu Bu Asti. Oh iya. Baik Bu. Nah kalau demikian boleh Ibu sampaikan apa saja kira-kira yang menjadi indikator untuk mengukur ketercapaiannya ini Bu? Nah ya, jadi untuk mencapai indikator yang mengukur capaian dari hasil coaching itu yang pertama pertanyaan-pertanyaan bobot yang saya ajukan tadi kepada si coach, maka si coach itu ada keterbukaan menceritakan segala permasalahan-permasalahannya itu dengan leluasa tanpa ada rasa malu, mungkin ada tekanan. Jadi dengan berbobot itu harapannya si coach lebih leluasa lah mengungkapkannya, itu ada keterbukaan. Yang kedua indikatornya adalah dari hasil coaching itu ada solusi yang bisa ditemukan oleh si coach itu sendiri, sehingga setelah terjadi coaching itu si coach itu akan merasa puas dan merasa senang, mungkin merasa lega karena permasalahan yang selama ini dirasakan, penuh yang dirasakan sudah bisa teratasi dengan adanya coaching tadi Bu. Mungkin begitu Bu indikator. Iya, jadi itu ya Bu ya indikator keberhasilannya, indikator ketercapaiannya. Oke. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan lancar dan apa yang menjadi tujuan bisa tercapai. Saya akhiri Bu Karyati. Terima kasih sama-sama Bu Asti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Asti, terima kasih. Assalamualaikum Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asti, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Selamat sore Winda. Selamat sore. Saya cari Bu Asti kemarin, saya telepon, kemudian saya tanyakan juga ke teman-teman yang lain, katanya Bu Asti gitu ya, suami lagi sakit, betul sakit. Padahal itu tadi saya lagi pengen curhat gitu ya. Iya, mohon maaf ya kalau Wina ada kagak telepon juga Wina. Iya, karena HP
itu kan saya selalu berikan. Karena kan kemarin pas bapaknya sakit di rumah sakit, terus di samping juga kita lagi kita ngurus administrasi sebagai pemasak aja. Mudah-mudahan sehat aja ya. Gimana Winda? Kok kira-kira kayak ada hal yang serius nih Winda? Gimana Winda? Ini Bu Arti, apalagi ini sama sebenarnya kita ya yang kita alami selain sebagai guru, ya saya kan di sekolah juga ada tulisan bahan sebagai kepala program di jurusan dari elektronika. Aku Winda. Jadi kan pasti ini ada kegiatan dari laporan, pokoknya komunikasinya nggak cuma sekedar ke peserta didik, tapi juga ke manajemen, ke sekolah gitu kan Bu. Nah kemarin beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah itu hari Jumat ya Bu ya, itu waktu saya mau menuju ke laporan sekolah nih, saya kebetulan kan mau melaporkan kegiatan, itu saya melihat ada peserta didik dia lari bersembunyi di gudang. Nah saya itu malamnya langsung kepikiran, kenapa tadi anak itu sampai sembunyi di gudang, tapi posisinya anak itu jauh dari jangkauan saya Bu. Keluarganya kan perempuan laki-laki. Iya, saya ini arahnya mau ke sini, mau ke bapak sholat, posisi anaknya di sebelah sana. Saya nggak mungkin langsung teriak-teriak, kenapa gitu kan. Jadi saya ini aja di gudang itu. Kenapa? Tapi posisi hari Jumat kan pendek nih jamnya, saya tidak sempat ketemu sama anak itu Bu. Terus gimana? Maunya Winda itu gimana? Dengan melihat kejadian itu, Winda itu gimana sih? Masih tetap merasa gak nyaman kah atau bagaimana? Nah, karena itu apa namanya belum terkonfirmasi ya apa gitu ya, anaknya itu bersembunyi. Jadi hari Senin pagi-pagi saya langsung ke kelasnya dia, ke kelas anak tersebut, kemudian menanyakan, nah kenapa kemarin lari-lari sembunyi di gudang ya kan? Emang ibu lihat ya? Iya, ibu lihat. Itu Bu, kemarin hari Jumat ada kajian. Apa? Pemeriksaan rambut dari wakil kesiswaan. Betul ibu itu wakil siswa ya. Makanya saya juga pengen ini loh, apa namanya ya dapat masukan gitu kan. Apa maksudnya sedang sharing lah saya gimana sih ngomongnya gitu. Nah kemudian emang posisinya kemarin belum potong rambut ya? Iya Bu, saya belum potong rambut. Ternyata Bu Arti dia lari ke gudang menghindari pemeriksaan wakil kesiswaan dan tim pengendali disiplin di kelas itu. Terus maunya Winda itu bagaimana? Maunya Winda tadi sudah ternyata Winda pengennya di mana sih? Pengennya diajukan ke kita sama Bu Arti, ya. Itu pengennya Winda itu dengan anak ini seperti apa? Pengennya itu gimana? Nah, pengennya Winda? Iya, gini Bu, sebenarnya posisi anak itu kan dia udah kelas 12 nih. Oh ya. Udah kelas 12. Alasannya saya tanyakan kalau ya. Nah, dari sekolahan itu kurang apa? Dari sekolahan pertama, bila belum potong rambut diberi toleransi 2 hari. Ya. 2 hari itu silakan dirapikan. Nanti akan ada jadwal pemeriksaan 2 hari setelah pengumuman nih dari wakil siswa dan pengendali disiplin akan ada hari pemeriksaan. Nah, kemudian kalau ternyata pada saat hari pemeriksaan pun lupa atau tidak sempat potong rambut, akan diberi kesempatan untuk pulang atau potong rambut sebentar, kemudian balik lagi ke sekolahan. Nah, yang lain lagi, bila ternyata kalian nggak punya uang, maksudnya Bu, saya kan 2 hari uangnya nggak sempat ngumpulin atau uang orang tua saya kurang. Nah, kan sudah ibu kasih kesempatan, datangi ibu atau guru di jurusan akan disisihkan, akan kami kasih 15.000 untuk potong rambut. Nah, solusi terakhir Bu ada gitu. Nah misalnya pun kepepet harus tidak punya biaya dan tidak memotong keluar, kan di sekolah ada alat pemotong rambut. Nah silahkan pilih teman yang lain. Siapa yang biasa yang memotong rambut? Siswa itu tadi siapa? Kalau yang ada alat potongnya itu alat potong? Enggak, itu alat potong hanya dipinjamkan. Oh, dipinjamkan. Iya, siswanya
betul. Jadi siswanya ini sesuai selera dia, sesuai aturan. Iya, betul. Jadi dia lebih percaya ke siapa? Misalkan si A rambutnya masih belum rapi, dia mencari teman, misalkan dia percayanya sama si B. Jadi dia minta tolong si B untuk merapikan. Jadi rencananya Bunda ya seperti itu tadi yang mau dilakukan kepada anak. Artinya jangan terus kabur. Yang mengganjal di hati saya sebenarnya ini Bu, sudah banyak toleransi di sekolah, tapi mengapa sampai ada kejadian kabur? Sampai kabur. Nah, kira-kira tidak kenapa? Kadang-kadang ada toleransi sudah ada, potongan rambutnya ada, bahkan diberi kebebasan boleh temannya. Tapi kok masih pegang kalau menurut kita kira-kira apa? Nah, kalau dari segi ibaratnya waktu ada toleransi, dari dana atau tidak ada toleransi, sampai kami kasih barangnya. Dari segi fasilitas ada. Ternyata saya tanya waktu itu, sebenarnya udah jujur aja sekarang ya. Hasilnya yang kamu rasakan jadi sampai kabur, sampai menghindari disiplin. Bu, itu kamu malam minggu, Bu. Izin aku malu saya, katanya malu. Kenapa ya? Malu, apalagi Bu, kita kan mau makan, kita mau tahun baruan, masa rambut pendek. Nah, jadi seolah-olah rasa percaya diri pada anak tersebut itu kurang. Jadi rambut pendek. Nah, rasanya dengan rambut pendek gak gaul, gak keren, gak ganteng. Nah, terus cara Bunda gimana meyakinkan bahwa ganteng dan keren itu gak harus orang yang selalu berpenampilan gondrong atau bagaimana cara Bunda meyakinkan si anak tadi? Nah, jadi saya ingin deh Bu ya, keinginan saya ya, itu motivasi, kepercayaan diri dan ingin menaati tatanan tertentu itu muncul dari dalam diri tanpa harus kita suruh-suruh. Maksudnya kalau memang pada saat kondisinya saya ketemu rambutnya udah rapi, tapi karena saat hari Jumatnya sudah ada razia. Mungkin kalau hari Jumatnya nggak ada pemeriksaan, dia masih belum termotivasi untuk potong rambut ya. Tapi saya pengennya Motivasi itu tumbuh dari dia, rambut udah nggak rapi sedikit dia potong ya. Atau misalkan nggak punya uang untuk saya rambut udah nggak rapi, tapi saya masih nggak punya ini. Kira-kira kalau menurut Ibu Bunda bagaimana ya caranya menumbuhkan supaya motivasi itu dari motivasi itu? Anak itu artinya kalau sudah rambutnya tadi udah panjang, kok cepet ke putih, atau nggak potong temennya gitu kayak gitu. Kalau menurut Bu Ida sendiri kira-kira gimana caranya? Nah, saya pikir Bu ya, rambut itu selain masuk ke tata tertib, dia kan masuk ke budaya kerja Bu. Jadi ada 5R itu Bu, rapi, resik, rajin, jadi masalah potong rambutnya itu Bu. Selain ada di tata tertib, sebenarnya karena SMP Bu ya, SMP itu kan kami implementasinya di dunia usaha itu ada namanya budaya kerja Bu. Budaya kerja itu ada 5R, Beda dengan tapi tadi beda. Beda karena nanti kita waktu masuk nih di SMP itu kan ada ruang teori dan ruang praktek. Masuk ke ruang praktek itu kita harus melakukannya sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur, dan harus melaksanakan 5R tadi. Nah, 1R-nya adalah rapi. Rapi. Jadi kalau Bunda bukan sadar diri itu harus mungkin kayak budaya kerja itu. Iya. Tapi jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kalau begitu masuk ke dalam ruang kerja ibaratnya ruang praktek kan. Iya, harus rapi. Iya, betul. Iya. Mau yang beda ya. Iya. Nah, dari ibaratnya kalau kita menanamkan budaya kerja nih, sebenarnya saya punya punya rencana. Oh iya, gimana rencana? Kalau yang rencana awal ini sudah berjalan. Karena apa? Saya selalu berpesan atau menyampaikan di rapat koordinasi di jurusan bahwa setiap guru yang masuk ke jurusan dari elektronika itu selalu mengingatkan 5M. Nah, selain karena apa? Karena masuk ke ruangan praktek awalnya masih bersih, pulangnya pun harus bersih. Sip juga rapi, rajin, itu semua harus diterapkan. Terus kemudian
penyampaian itu kan ada memang anak-anak yang langsung ke sapi, ada yang biasa-biasa aja gitu. Nah, yang lebih ini lagi sebenarnya Bu, saya sudah ada rencana planning ingin mengundang guru tamu dari dunia usaha industri ya. Bagus itu supaya anak lebih termotivasi. Kalau mendengar biasanya sama kayak gini. Kalau orang tuanya aja yang menasihati, mungkin anak nggak nurut. Tapi kalau ada guru yang menasihati, nurut terus nggak tahu. Kalau di rumah harus makan sayur, disuruh orang tuanya begitu, di sekolah gurunya itu makan sayur, maka rumah anaknya nanti. Ya, itu dia Bu. Satu seperti bilang, bagus juga. Tapi dua sudah solusi. Iya, jadi pengennya orang yang benar-benar dari dunia usaha industri itu yang menyampaikan bahwa gini loh, nah, di perusahaan itu malah ada kayak di daerah yang alat berat, tambang atau perusahaan besar itu rambut kayak SKI juga Bu. Jadi nggak boleh tampilan stylish. Iya, Jadi kalau pekerjaan itu betul. tambang Pak. Nah, iya oke. Apa namanya? Mereka punya standar rambut Iya. misalnya SKI 2, SKI 3. Itu kenapa? Karena kalau menutupi mata nanti Iya. kerjanya nggak maksimal. Betul. Kita juga risih akhirnya kerjanya nggak. Iya. Dan itu terhubung atau terintegrasi dengan K3MK. Iya, Keselamatan kesehatan kerja, lingkungan hidup, iya itu. Nah, terus yang ketiga Bu, tadi kan dua nih. Nah, kalau yang ketiga itu saya pengennya itu sering-sering membagikan video realnya di dunia kerja. Ya, yang bagian video siapa? Dari apa yang secara prakteknya atau video atau sebelum buku atau bagaimana ya? Terus di ruang kerja Kalau sementara saya pengennya tuh saya dulu yang intern Bu. Saya dulu yang lebih sering membagikan di grup WhatsApp anak-anak. Pokoknya bila saya dapat video menarik di perusahaan, maksudnya kan di situ ada nih kegiatan karyawan-karyawan, dari siapa semua tuh ya langsung bahwa tampilannya seperti ini, ya itu langsung saya share biar membuka wawasan langsung dan membuka motivasi bahwa ternyata orang rapi juga gagah, ganteng dan kadang orang itu tidak dikenal, tidak tidak dianggap bagus itu bukan hanya dari penampilan, tapi dari kompetensi ya. Penampilan itu juga faktor pendukung. Ya, betul. Waktu wawancara kerja gitu kan. Kan yang pertama pasti dilihat adalah penampilan. Rapi, rambutnya rapi, bajunya rapi. Itu berarti sering pindah solusi-solusi dari pindah itu rencana aksinya itu udah bagus. Nah pertanyaannya kira-kira ini kapan pindah mulai melaksanakan rencana-rencana yang udah bagus tadi itu rencana gimana udah rencana melaksanakan kira-kira dapat kapan rencana? Ini kan kejadiannya di akhir tahun ya Bu ya. Yang saya maksudnya mengganjal banget masalahnya tadi itu. Kalau yang pertama itu sudah sering lah dianukan ke guru, cuma memang nanti akan lagi intern lagi Bu. Kalau solusi yang kedua tadi kan guru tamu, itu harus ada koordinasi dulu dengan sekolah, dengan wakaf kurikulum, dengan bendahara, Karena semuanya sangat keterkaitan. ya. Apalagi nanti kalau guru tamu datang itu kan pasti jadwalnya tuh harus disisihkan dulu untuk khusus guru tamu gitu kan. Dan anggaran kan kita nggak mungkin Bu melibatkan anggaran untuk konsumsi guru tamu, transport dan lain-lain. Nah itu kemungkinan besar bisa saya realisasikan di awal tahun anggaran yang tahun 2023. Kalau yang paling memungkinkan gitu ya Bu ya, yang bisa dilaksanakan sekarang kan. Pokoknya yang paling secepatnya gitu ya, itu ya kita bisa ya video dunia usaha dunia industri dan Terus tadi pendidikan, terus sebagai rasa tanggung jawab nih dari Bidang setelah sudah nih rencana aksinya sudah gimana Bidang rasa yang depannya mengenai apa yang menjadi keinginan di Bidang dari tidak lagi tanggung jawabnya ya nanti saya akan merefleksikan bahwa peserta didik saya memang pertama sudah melihat dulu ya, terus nanti saya akan menanyakan gimana nih ada tanggapan nggak, bisa tanggapan, kemudian saya akan melihat bahwa kedepannya apakah masih ada kejadian-kejadian
Kemudian yang seperti tadi dengan saya membagikan video itu bisa menggugah, bisa membuka dan setidaknya menaikkan lah Oke, nggak kerasa enggak nih waktu kayaknya sudah apa ya, saking asiknya kita berbincang-bincang pengennya ngobrol lebih banyak. Iya, artinya kelihatan masing-masing sebentar lagi kita juga mengajar, saya mengajar, jadi waktu terasa singkat-singkat. Tapi sebelum kita akhiri beda, saya ingin satu ini apa namanya perasaannya, tanya perasaan Bunda ya setelah hari ini kegiatan kita coaching kecil-kecilan lah bahasan seperti itu. Apa sih yang Ibu Bunda rasakan dari hasil perbincangan kita hari ini? Bagaimana perasaan? Ya, saya lega Bu, lega yang pertama. Yang kedua, saya ternyata bisa mendapatkan solusi-solusi sangat gitu ya, ide baru yang awalnya itu saya belum terpikirkan. Ya. Setelah kita berbincang-bincang, atau bisa jadi kita sudah punya ide tapi rasa kurang percaya diri kan belum ada yang menguatkan. Ternyata itu masalah yang awalnya kita pikir berat, kita bisa dengan hal-hal kecil gitu ya. Ternyata dengan kita seperti ini juga bisa melibatkan kita, bisa membuka wawasan kita, kayak mengalir ya, seperti alur tirta dalam coaching itu sendiri. Silakan diminum Bunda. Ya, terima kasih. Baik, sambil nanti minum, kita di sini juga ada di sini ada Bu Asti. Selamat sore Bu Asti. Terima kasih Bu Asti juga Ibu berhadir pada hari ini melihat perbincangan kita berdua. Katanya kan Bu Indah di coaching kecil-kecilan lah gitu, dari sudah sering Bu Asti kan sudah mengamati. Mungkin Bu Asti bisa memberikan masukan atau memberikan saran atau bagaimana untuk supaya bagusnya coaching itu ke depannya seperti apa dari hasil perbincangan. Kami dipersilakan Bu Asti. Terima kasih Bu Andi atas waktu dan semangatnya. Ini tadi juga saya alhamdulillah ya kita dilibatkan di proses coaching kali ini. Jadi yang saya lihat ini luar biasa, sudah sangat bagus sekali menurut penilaian saya. Jadi proses coachingnya ini benar-benar apa ya, hidup gitu ya. Masing-masing orang itu antara si coaching maupun yang si coach ini benar-benar yang coachnya terbuka menyampaikan apa yang mau disampaikan, apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian coach juga luar biasa, terlihat sekali kemampuan untuk menggali informasi dari apa yang mau disampaikan oleh si coach ya. Jadi kalau dilihat alur tirta yang dijalankan benar-benar bisa kita ikuti dari tahapan awal menetapkan tujuan, terus benar-benar bisa kita lihat dengan jelas, kemudian identifikasi masalahnya juga tersampaikan tadi ya, dengan coach menanyakan apa sih yang mau disampaikan, apa sih yang mau diingatkan gitu ya, sampai dengan tadi rencana aksi juga. Oke, coach begitu hebat ini menggali apa sih yang mau dilakukan atas adanya permasalahan dari oleh si coaching, sampai dengan yang kapan akhir tadi dia perasaan memang tanggung jawab dan perasaan. Gimana sih respon si coaching setelah undang-undangnya keluar semua begitu ya. Barangkali tadi si coaching mungkin dalam pikirannya belum ada gambaran solusi apa yang kira-kira yang mau diinginkan. Ternyata setelah bercerita dengan si coach, tiba-tiba solusi itu solusinya muncul seperti air. Betul, seperti air. Mengalir sendiri ternyata solusi dari dirinya, padahal maksudnya dia dan kita minta solusi dari dia. Iya, pengennya minta masukan ternyata dia sendiri yang menemukan. Nah ini kan kalau dia sendiri yang menemukan berarti coaching akan melakukan itu lebih mudah itu dari sendiri kan Bu ya. Nah itulah luar biasa sekali ya. Proses coaching kita sore ini. Jadi tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan ya Bu ya. Sekecil apapun atau sebesar apapun permasalahan. Yang penting kita ada keterbukaan saling sharing. Iya, betul Bu. Iya, jadi memang yang namanya coaching ini sangat-sangat diperlukan ya Bu ya. Artinya kalau diperlukan ya Bu ya. Sangat diperlukan kita yang berada di dunia pendidikan ya.
selalu kemudian selalu menemukan masalahnya kompleks kan? Iya, sesuatu yang biasa. Iya, kita nih. Dunia pendidikan itu dunia yang unik dan asik kan? Iya, betul. Iya. Jadi kedepannya coaching ini akan selalu Ibu akan selalu kita lakukan. Jadi dengan coaching juga ketika mendapatkan menemui sebuah permasalahan berarti jangan kita sendiri ya Bu ya. Berarti ya kita ini kan kita sharingkan aja dengan teman kita. Niatnya kita mau cari solusi, minta pendapat, minta masukan, ternyata dari kita sendiri ya bisa muncul solusi. Oke, terima kasih. Luar biasa proses coaching. Oke, terima kasih kepada Ibu observer yang sudah memberikan masukan yang bermanfaat. Baik, demikian tadi perbincangan coaching kita hari ini. Saya di sini Bu Karyadi dari SMA Negeri 1 Bali. Di sebelah saya ada Bidang Purnamasari dan ada Ibu Atau observer sebagai observer donasi dari SMK PT Pertanian Pembangunan Pribadi. Demikian yang dapat kami sampaikan bincang-bincang sore mengenai coaching pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi minggu depan yang akan datang. Bye-bye. Waalaikumsalam Bu Indah. Apa kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah. Saya mau coaching nih nanti sama Bu Asti. Oh iya Kak, kapan rencananya? Ya, sore, besok pagi, tapi insya Allah nanti sore. Daring apa luring nih? Daring apa luring? Daring apa luring Bu Indah? Biar lebih nyaman dengan teman-teman kita. Oh iya Kak. Ini suara Bu Indah agak putus-putus suara Bu Indah nih. Oh iya. Nanti Ibu Ati hadir ya Bu, jadi observer. Oh iya baik Bu Indah. Tapi nanti sebelum nanti saya jadi observer mungkin sedikit mengingatkan ya sama Bu Indah. Ini Bu Indah yang mau coach ya? Iya Bu. Oh iya. Itu nanti ada beberapa rubrik penilaian yang harus Ibu Indah ketahui nanti ya sebagai coach itu. Nanti tolong dibaca-baca Bu Indah ya. Nanti ada saya sharekan atau saya kasih atau print outnya nanti Bu Indah biar bisa baca-baca nanti rubrik penilaian. Nah itu yang pertama. Ini yang kedua nih. Nanti rencananya kompetensi apa Bu Indah yang mau dikembangkan dalam kegiatan coaching itu Bu Indah? Ya, kan ada 3 ya Bu, presence, terus kehadiran. Ya. Presence itu kan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Saya pengen Bu lebih mengembangkan di kehadiran penuh atau presence. Oh, bagus tuh Bu Indah. Kira-kira kenapa Bu Indah kok milih itu Bu Indah? Kira-kira? Biar itu Bu, biar kita lebih fokus, mendengarkan juga, terus kita bisa merasakan bagaimana posisi masalah yang dirasakan oleh coaching. Iya. Nah, kalau sudah itu kompetensi yang rencana Bu Indah kembangkan. Terus kira-kira dari kompetensi itu mana yang lebih spesifik ya kira-kira yang ingin diobservasi Bu Indah? Yang mau Bu Indah observasi kira-kira yang mana yang spesifiknya? Jadi untuk kehadiran penuh ini saya akan lebih tekankan pada saat coaching mengidentifikasi masalah. Jadi nanti kan kemungkinan masalah itu ada yang pembuka, ada yang sudah masuk ke inti. Nah saat sudah masuk ke inti masalah itu yang memang sumber masalah dari semua masalah yang ada di benak coaching. Nah nanti akan menggiring sendiri itu Bu, akan menggiring pada solusi-solusi yang akan dijabarkan dari coaching yang memang bisa diambil dari potensi di lingkungan sekitar coaching itu sendiri. Wah bagus tuh Bu Indah, artinya nanti selepas coaching ya, proses coaching, si coaching nanti tentunya akan merasa senang, puas karena masalahnya sudah bisa teratasi ya Bu Indah ya. Nah itu bisa diambil dari hal-hal yang memang berada di lingkungan sekitar.
Kalau menurut Bu Indah sendiri nanti kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan dari pengembangan yang diinginkan dari kegiatan coaching itu, Bu Indah? Kira-kira indikatornya apa kira-kira? Jadi setelah coaching selesai itu maka coach akan merasa satu lega gitu ya Bu ya, plong karena mendapatkan solusi dari masalah yang sudah diutarakan, atau setidaknya ada ide-ide yang memang selama ini belum coach pikirkan. Setelah coach bisa dengan leluasa bercerita karena diberikan waktu sepenuhnya oleh coach, maka si coaching ini ternyata bisa menemukan solusi dari hal-hal yang terdekat itu, akhirnya merasa bisa gini melaksanakan, optimis gitu Bu. Wah, luar biasa, sepertinya menarik sekali kegiatan coachingnya. Insya Allah nanti jam berapa Bu Indah, rencana coachingnya jam berapa? Insya Allah sore Bu, nanti akan saya share tempatnya, share lokasi dan. Oh iya, oke. Di situ juga nanti untuk melihat bagaimana kegiatan coaching itu supaya nanti kita juga bisa sharing dan berbagi dengan teman-teman yang lain. Oke Bu Indah, terima kasih banyak, sampai bertemu kembali ya nanti sore. Terima kasih atas waktunya ya. Mungkin sampai di sini dulu Bu Indah. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Asri. Selamat sore kabarnya. Baik, tadi ya kayaknya sih ada yang mau diceritakan. Ini mau ketemu Ibu. Iya, kemarin dijari-jari Bunda kita di sekolah berdekatan tapi Nah itu dia, sekolahnya di tetanggaan ya Bu ya. Tapi kok susah banget ketemu gitu. Tapi memang rumah Ibu kan agak jauh ya dari sekolah, karena ya perjalanan itu mungkin yang Ibu kurang bisa standby. Kalau belajar lama di sekolah, langsung pulang aja gitu Ibu ya. Apa ini Ibu yang mau diceritakan? ini Bu, beberapa hari yang lalu ya Bu ya, anak itu menghadap saya wali kelasnya gitu, dia menghadap saya terus cerita, Bu katanya sepertinya saya sudah tidak sanggup lagi melanjutkan sekolah. Kan saya belum dengar ini Bu, kamu kan udah masuk 12 kan? Tiba-tiba menyatakan mau mengundurkan diri. Jadi katanya sih anak ini kesulitan biaya. Dan yang paling utama itu adalah sebenarnya memadam nih. Jadi paling utama itu permasalahan dia nggak mampu bayar biaya untuk Sebentar. Ini dari ceritanya Ibu Asri nih, kayaknya kan mendalam sekali gitu ya. Ibu posisinya, saya konfirmasi dulu, Ibu posisinya sebagai wali kelas. Sebagai wali kelas. Terus nih kita cerita kali ini itu maksud tujuannya adalah Ibu ingin si anak tersebut tidak berhenti sekolah gitu ya Bu ya. Saya kan kalau sampai sudah kelas 12 sudah mau berangkat magang PKL mau mengundurkan diri gitu. Ya pengennya cerita sama Bunda, saya tahu Bunda bisa ngasih apa gitu ya supaya saya bisa plong gitu Bu. Jadi Bu Asri ini ada rasa mudah, rasa apa namanya ya, ketidakinginan gitu ya Bu ya, bahwa sekolah gitu ya. Bagaimana caranya, pokoknya Ibu kepengennya anak itu tetap lanjut sekolah gitu ya Bu ya. Kita lanjut lagi. Kalau dia lanjut kan paling tidak dia punya ijazah buat dia nanti untuk masa depannya dia. Terus apa penyebab yang terbesar, penyebab terbesar anak tersebut tuh jadi pengen mundur dari sekolah, pengen berhenti? Jadi Ibu Asri, memang saya sebagai wali kelas, tapi saya baru kelas 12 jadi wali kelasnya dia. jadi sebelumnya bukan Bu Asri ya dia wali kelasnya. Saya baru kelas 12 wali kelasnya. Jadi memang dari informasi yang saya coba gali beberapa hari yang dia ngomong itu, jadi memang anak ini
backgroundnya dari keluarga tidak mampu. Jadi yang saya dengar itu dari keluarga sebelumnya bahwa ibunya itu memang sudah diadam, ibunya, terus si ayah bapaknya ini pergi merantau, tapi nggak pernah balik lagi. Jadi apa ya, seperti tidak punya tanggung jawab. Nah jadi dia ini apa ya, membiayai hidupnya sendiri, Bu. Nah itulah yang menyebabkan dia bebannya itu begitu berat. Beratnya itu pertama tidak hanya masalah biaya pendidikan sekolahnya, yang kedua untuk kehidupan pribadi, untuk dia makan minum sehari-hari juga dia sendiri yang pikir. Nah ini yang sangat cukup memprihatinkan ternyata kondisi anak ini. Iya. Jadi selama kelas 12 ini kan ibu asli nih yang jadi kualitas. Gambaran yang akan ibu lakukan ya. Nah, jadi setelah melihat peristiwa ini, sudah mengetahui background tentang nah jadi saya berinisiatif untuk masih saya ingin mengajukan dia ini masuk ke data usulan penerima beasiswa KIP. Kan kalau KIP memang untuk yang siswa tidak mampu ya Bu ya. Nah jadi kalau menurut saya anak ini berpotensi untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Nah itu yang pengen saya usulkan untuk setidaknya meringankan meringankan dari administrasi sekolah untuk tapi KIP itu tidak ini ya Bu ya, tidak per bulan kan Bu ya? Tidak sih, iya. Jadi hanya di waktu tertentu saja ya Bu ya, kayaknya. Iya. Nah itu, iya. Apa itu bisa menjadi solusi? Apa ada tambahan lain dari yang untuk tadi kan sepertinya anaknya hidup sendiri gitu ya, mandiri untuk menopang biaya hidupnya, dia harus kerja keras sendiri. Kira-kira apa yang bisa Bu Asti untuk mengantisipasi masalah itu tadi? Apa ya Bu ya? Oh iya, mungkin ini ya Bu ya. Saya mau ngobrol deh sama kepala sekolah, mau ketemu sama kepala sekolah, mungkin kepala sekolah bisa ini ya. Ya tadi yang kendala yang masalah pembayaran. Iya betul. Mungkin kepala sekolah bisa beri keringanan atau mungkin membebaskan dia untuk PKL-nya dia. Jadi dia kan tidak ada lagi pemikiran untuk gimana sih saya mau bayar PKL, yang buat makanannya susah apalagi mau bayar PKL. Iya betul. Jadi saya pengen ketemu kepala sekolah. Gimana kalau misalnya untuk anak satu ini dibebaskan kan mungkin biaya adanya, biaya PKL-nya, jadi supaya dia nggak pikir lagi gitu. Sepertinya itu yang bisa saya lakukan. Jadi tadi Ibu Asti sudah mengusahakan untuk mendaftarkan KIP, kemudian nanti menghadap nih ke kepala sekolah mohon supaya dibebaskan administrasi PKL. Nah itu dua nih solusi. Ada lagi dari Ibu Asti yang kira-kira bisa masalah biaya hidup gitu? Anak ini sih dia kan kerja buat dirinya sendiri ya, dia kerja supaya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya ya. Jadi kalau saya lihat itu dia sekolah itu sambil kerja, terus kalau kemarin membaca info yang dibagikan oleh kepala koordinator jurusan, saya lihat dia itu dapat pembagian tempat makan itu di kecamatan, di Puskesmas salah satu kecamatan di Manipatan. Manipatan itu kalau dari mulai hari sekitar 30-35 kilo. Itu gimana masalah biaya transportasi bensin kan ya Bu ya? Bensin ya. Satu mungkin bensin Bu, transportnya jadi masalah. Yang kedua mungkin yang akan jadi masalah, kemarin Ibu koordinator itu bilang, Bu ini nanti kalau anak ini magang di Puskesmas Manipatan dan harus stay di sana, dia harus tinggal di sana karena jam kerjanya di Puskesmas itu tidak terbatas jam kerjanya orang kantoran. Jadi katanya malam pun juga anak harus standby karena kan ada keluhan dari masyarakat namanya itu anak harus benar-benar siap membantu. Nah jadi kalau menurut saya anak ini
tinggal di sana, otomatis dia nggak bisa kerja lagi. Nah, kalau misalkan Ibu Asti, anak tinggal di sana, itu transport kan berkurang ya. Tapi untuk biaya makan gitu gimana Bu Asti? Menurut Bu Asti, gambaran kehidupan anak magang yang di puskesmas itu yang harus standby berarti 24 jam itu untuk makan selama 3 hari sehari itu gimana biasanya Bu? Ini jadi masalah lagi nih Bu. Terus yang kedua juga biaya hidup makannya di sana. Mungkin berarti kalau ini bukan, karena saya mau coba ini aja dan saya coba ketemu dengan kepala koordinatornya gimana kalau misalnya Koordinator apa ya? Koordinator jurusan ya Bu. Ya penempatan magangnya dia. Jadi yang menjadi maksudnya memfokuskan memfokuskan. Nah kayaknya saya mesti harus ngomong dengan kepala koordinatornya ini. Gimana kalau misalnya saya usulkan ini aja ya, anak suruh pindah di sini aja ya, mungkin ya PKR-nya pindah hari aja ya. Kira-kira menurut Ibu Asti itu bisa direalisasikan nggak? Maksudnya gini, apakah sekolah itu punya aturan dasar yang memang anak ini nggak bisa dipindah, anak ini bisa dipindah dengan keadaan tertentu, atau itu memang ini Bu kebijakan dari sekolah gimana menurut Bu Asti? Sebenarnya nggak juga ada peraturan yang strict seperti itu ya Bu ya. Jadi kita di sekolah itu ada juga punya klinik hewan. Nah klinik hewan ini bisa dimanfaatkan untuk si anak untuk melaksanakan PKR-nya dia. Itu dia. Ternyata memang SMK punya aset ya. SMK punya aset klinik hewan yang memang bisa diisi oleh peserta didik yang punya keadaan tertentu ya. Tadi transportasi, mungkin biaya hidup tidak bisa jauh-jauh dari lingkungan rumah. Nanti solusi ketiga. Tadi sudah ada 3 solusi. Menurut Bu Asti itu dari 3 solusi itu apakah akan dilaksanakan semua, akan direalisasikan semua sama Bu Asti, atau mana nih solusi yang paling mudah untuk jangka waktu yang terdekat ini untuk direalisasikan? Kalau solusi yang pertama untuk yang KRT sepertinya karena posisi anaknya masih 12 ya dia sepertinya akan sulit dalam artian mungkin dia tidak akan mendapatkan porsi itu karena yang saya dengar ceritanya penerima KIP itu adalah mereka yang memang tadinya dari sekolah sebelumnya juga sudah menjadi penerima. Jadi lanjutannya itu adalah ini aja lagi lebih mudah lagi dari SMP langsung datang KIP juga ke kelas 10 gitu ya. Yang menurut saya lagi solusi pertama ini mungkin ada dulu lah dia sulit. Kalau solusi kedua menemui kepala sekolah sepertinya bisa saya laksanakan dulu dan saya yakin sih kepala sekolah akan menerima usulan saya yang untuk membebaskan biaya PKR-nya anak karena saya kenal sekali seperti apa karakternya kepala sekolah saya ini orangnya yang berempati sekali kok. Sangat berempati dengan siswa yang dari latar belakang tidak mampu tapi anaknya punya potensi, lumayan berprestasi. Saya yakin Bapak akan mengikuti usulan saya. Kalau yang ketiga, ini juga bisa saya lakukan Bu. Pendekatan mungkin lebih mudah lagi karena dengan ini ya dengan silakan dulu ya sejawat gitu ya. Dengan sejawat, saya yakin Ibu Koordinator jurusan juga mungkin akan pertama mungkin akan mendengarkan dengan usulan saya. Kemudian kalau saya mengutarakan permasalahan yang ada di sana, saya yakin Ibu Koordinatornya juga mungkin akan menerima usulan saya untuk memindahkan. Tidak ada salahnya anak magang, apalagi kalau di sekolah sendiri saya rasa mungkin lebih ini Bu. Pertama anak nggak perlu jauh-jauh, jadi dia yang tadinya bekerja itu tetap bisa melanjutkan kerja, memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Terus yang kedua kalau dia magang di sekolah sendiri, itu kan yang menjadi pembimbing eksternal di tempat PKR kan dunia sendiri. Berarti anak ini akan mengikut dan melakukan penyesuaian diri. Ya, dari cerita atau solusi-solusi yang sudah Ibu Asti
utarakan tadi ya Bu ya, sebagai rasa tanggung jawab dari Ibu Asti sebagai wali kelas nih, berarti Ibu Asti akan merealisasikan kedua solusi tadi ya Bu ya, atau bagaimana? Hasilnya coba solusi kedua sampai solusi yang ketiga tadi Bu ya. Insya Allah secepatnya saya memimpin kelas 11 supaya bisa menjadi bapak beliau ini. Kemudian dengan Ibu Bapak yang pengurusan juga harus secepatnya ini biar sebelum pelaksanaan PKR. Jadi biar beliau mungkin bisa mempertimbangkan sekali lagi untuk mengembangkan PKR lebih anak dulu. Iya, supaya cepat clear, anak juga tidak bisa juga ya Bu ya. Itu tentunya juga kualitas bisa lebih fokus untuk untuk melakukan kegiatan yang lain karena yang ini sudah selesai. Ya, alhamdulillah Bu Asti. Bagaimana sekarang perasaannya Bu Asti? Oke. Tadinya kan pengen tahu ya, pengen dan Bina. Iya, cepat gitu ya. Ternyata Bina mancing-mancing ternyata yang Iya, sebenarnya dari muncul aja tuh. Dan nanya apa yang mau bilang? Sebenarnya seharusnya begini. Iya, ada alhamdulillah. Sebenarnya dari cerita Bu Asti pun saya belajar satu hal, yaitu bagaimana kita melihat kondisi anak, bahwa itu juga dengan ini ya, dengan apa namanya, kadang latar belakang itu pengaruh dalam motivasi. Ya, dari sini Ibu sebagai wali kelas sudah katanya sudah sangat baik, dan itu memotivasi saya juga menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Ada udah mepet nih waktunya, udah sore Bu. Iya. Di samping kita ada Ibu Karyati sebagai observer, dan dia sudah mengamati coaching kita hari ini. Silakan Ibu Karyati. Kita hapus dulu ini adalah coaching yang sesi terakhir, luar biasa kalau kita lihat post coaching antara si coach dan coach yang luar biasa. Di sini juga terlihat rileks sekali, santai ya, tidak ada yang merasa lebih hebat, lebih tinggi. Istilahnya kita bermitra sama kali ya, dan keterbukaan, suasananya juga enjoy, nyaman, sehingga tidak ada tekanan, tidak ada rasa malu ataupun apa untuk bisa si coaching untuk mengungkapkan apa ya isi hatinya lah atau unek-uneknya. Luar biasa. Kalau kita lihat perbincangan tadi mengangkat suatu kasus tentang anak yang terhambat untuk mengikuti kegiatan magang, kalau dia sertifikat istilah magang. Namun ternyata dari permasalahan yang dihadapi oleh salah satu yang kita bahas ternyata terjawab dengan sendirinya ya pasti ya dari hasil percakapan. Ini mendatangkan bahwa suatu proses coaching itu memang luar biasa. Yang mana solusi-solusi itu ternyata kita bisa temukan dalam perbincangan kita. Nah, kalau kita amati, saya amati tadi dari perbincangan ini sangat menarik sekali, di mana antara coach dan coach itu hubungannya sangat baik sekali. Artinya si coachnya juga luar biasa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mengiring sampai akhirnya si coachnya dengan sangat lancar sekali mendapatkan secara tidak langsung sekali iya santai lancar. Saya pancingannya luar biasa. Pancingannya luar biasa. Jadi harus perlu bagaimana teknik memancing. Baik, kita bisa jadi pemancing yang umum juga kalau tahu tekniknya ya. Makanya sekali-kali kita mancing di kolam supaya dapat ikan yang banyak. Nah, ini mancing Bu Asti dapat solusi yang baik. Luar biasa tadi. Saya perhatikan kok solusinya tuh dapat semua, dan itu oke sekali gitu ya. Nah, itu terlihat sekali bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coach itu dapat menggali potensi yang ada dalam diri si coach itu sendiri sebenarnya. Nah, mungkin selama ini coach itu entah kurang percaya diri, entah apa ya, sehingga itu tidak mudah begitu diganti dengan pertanyaan-pertanyaan itu dengan sendirinya muncul itu, sehingga merasa nyaman dan plong pada tadi.
sudah terlihat mau apa sih tujuan yang dicapai dari si coach itu sendiri, bahwa cerita dengan si coach itu sudah disampaikan dengan baik, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari permasalahan tadi. Kalau kita amati satu permasalahannya, ya mulai si yang dasar sampai yang berikut yang kayak masalah apa ya, kebutuhan ibu mulai tidak bisa bayar tadi kayak apa, mencarikan sampai ketemu solusinya. Kemudian setelah identifikasi tadi ketemu rencana aksi. Rencana aksinya apa yang dilakukan oleh si coach tadi? Ternyata itu ada beberapa macam ya. Pindah tadi ada 3 macam ya. Ada 3 macam. Ada berbagi. Kemudian apa namanya, membuat kepala sekolah, ya berdiskusi dengan kepala sekolah, membuat data pilihannya. Luar biasa itu. Sampai tadi ditanya lagi dengan si coach itu mana yang kira-kira ujian dan rencana aksi yang kemungkinan presentasinya lebih besar ya, dia keberhasilan itu ternyata itu sudah dapat juga sih aksi coach yang menjawab, oh ini bu yang mau rencana yang dua katanya mau di apa rencana direalisasikan. Bahan realisasinya juga secepatnya tadi sebelum PKN yang betul. Artinya anak tidak terkendala lagi pada ada masalah sudah terasasi ya. Jadi bukan dia saja yang bisa menyelesaikan masalah ya. Bukan menyelesaikan masalah, tapi ternyata coaching pun sampai beberapa pengadilan terbuka, terbukaan. Coach dengan sangat terbuka, jujur, jadi si coach itu bisa menggali lebih dalam dari si coach itu sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan berbohongan luar biasa. Kemudian tanggung jawabnya juga tadi sudah disampaikan, akan segera melaksanakan realisasi. Kemudian harus bekerja sama dengan siapa tadi sudah ada bapak kepala sekolah, ada koordinator, kemudian ada mungkin yang diri Jawa tadi ya sebagai prosesornya juga sudah tadi luar biasa yang ditawarkan. Nah, mungkin sampai di sini ya bincang-bincang kali ini ya sangat luar biasa ya Bunda. Buat pengennya kita ngobrol lebih lama lagi karena kalau sudah sore ini adalah perdana kita coaching seperti ini ya. Mungkin bisa lagi dengan permasalahan ya, karena sebenarnya masalah itu kan selalu ada di kebiasaan. Kalau kita lingkupnya ya dengan peserta didik, dengan sesama rekan, dengan pimpinan, dengan mahasiswa, banyak yang bisa kita lakukan. Jadi demikian kegiatan apa namanya coaching kita serahkan dulu dengan coach saja untuk closing ya. Coaching kita hari ini. Terima kasih Ibu Karyadi sebagai observer sudah memberikan komentarnya dan tanggapannya, juga sudah membacakan hasil observasinya atas coaching yang terakhir, sesi terakhir hari ini. Saya sebagai coach Indah Purnamasari dari SMK Negeri 2 Bayangkari, dan di sebelah kiri saya Rasia dari SMK PP Muhammad Hari sebagai coaching, dan saya Ibu Karyadi berbilang sebagai observer pada sesi ketiga ini Ibu SMA Negeri 1 Bayangkari. Semoga dari coaching hari ini dapat diambil pembelajaran bahwa proses coaching adalah untuk menggali potensi dari coaching sebagai wujud dari penyelesaian masalah dan kemitraan dari sesama pendidik. Kami di sini bertiga melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6. Ya, terima kasih.